biasa. Dari iya, iya, dari PBNU. Iya. Coba. Terus kita sambut Mister Wawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, sahabat-sahabat seperjuangan, dan juga Bapak Rizwandi selaku pemateri 2. Pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati lampu insan. Alhamdulillah untuk hari yang ketiga, kalau nggak salah ya Bapak Ibu, hari yang ketiga kita masih diberikan suatu kenikmatan, terutama kesehatan, sehingga insya Allah nanti 7 hari lagi ke depan kita akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mempresentasikan, terlebih dahulu saya mohon maaf, sebetulnya tak elok, tak baik, tak bijak saya berdiri di sini seolah-olah saya ya pintar dan lain sebagainya. Ya, anggap saja saya pemateri dari pusat itu aja ya. Mungkin nanti yang saya sampaikan Bapak Ibu lebih paham, jauh lebih paham, tapi karena saya yang pertama secara struktural mengikuti pelatihan, ya otomatis saya harus menyampaikan. Dan nanti saya harap Bapak Ibu tolong jangan puas ya. Jangan puas ketika saya sampaikan nanti materinya. Jangan puas, ya. Pokoknya jangan puas. Kalau bilang nggak puas itu tanda kutip bukan ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara ataupun untuk sesi yang kedua ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sesi yang kedua ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat untuk kita. Kita mulai. Ini saya diberi tugas untuk mempresentasikan profil pelajar Pancasila. Oke, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Di sini kita lihat ya, bagaimana Bapak Menteri Nadiem, Bapak Menteri siapa? Nadiem Makarim itu mencanangkan dari tahun 2020 rencana proyeknya itu sampai 2024. Di sini kita lihat dari Alhamdulillah Sekolah Dasar Kemendikbud, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berdiri sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini ada kata-kata hayat, ya. Kalau hayat itu dalam pengertian saya tidak hanya sebatas menerima ilmu atau bersekolah di SMK saja atau di sekolah, tapi nanti setelah lulus profil pelajar Pancasila ini benar-benar bisa diterapkan. Bukan hanya mengikuti pelajaran ataupun mendapatkan pelajaran ketika di sekolah, tapi nantinya sepanjang hayati, yaitu sepanjang berkaitan manusia. Sepanjang judulnya dia dah jadi manusia. Beda lagi dengan manusia suka korupsi, itu baru bukan manusia. Sehingga nanti diharapkan dengan mengaplikasikan pelajar Pancasila, siswa itu benar-benar memiliki sebuah kepribadian yang luhur, beriman, bertakwa tentunya. Sehingga apa yang diharapkan oleh kita, siswa itu benar-benar menjadi insanul karim. Amin. Naik hujan. Oke, ini sinergitasnya ya. Jadi
Ini profil pelajar Pancasila memang goal setting dari Kemdikbud untuk menjadi sekolah merdeka. Ini capaian di situ ada guru penggerak, sehingga yang diharapkan nanti bukan saja hanya siswa saja yang dituntut menjadi seorang profil pelajar Pancasila, tapi guru kita, guru pun sampai satpam sampai Kibusen pun harus menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila, ya kan? Jadi bukan hanya siswa kita gembor-gembor kritis, bertanggung jawab, mandiri, tapi semua warga yang ada di sekolah bersinergi menciptakan suasana menjadi sebuah profil pelajar Pancasila yang bernama Pancasila, seperti itu. Oke, next Pak Ujang. Ya baik, kita tentunya apa sih poin-poin dari pelajar Pancasila itu? Di sini yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di situ ada kata-kata beriman, bertakwa. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa pasti beriman. Sebagai contoh saya mengutip dari hadis Nabi. Itu tentang puasa itu tujuannya apa? La'alakum tatakun. Tidak kalian beriman kan? Bukan menjadi orang yang berislam, tapi di sini ada beriman bertakwa, supaya kita bertakwa. Sehingga apa yang diharapkan? Ketika sisa bertakwa, saya yakin dalam kehidupan sehari-hari pasti baik, pasti. Beda lagi orang beriman, hanya iman saja atau beriman ini. Ya. Orang beriman belum tentu dalam kegiatan sehari-harinya baik, hanya dia iman. Sebagai contoh, ada Islam KTP, ada Kristen KTP, dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka tidak beriman. Tuh. Dan berakhlak mulia. Jadi siswa harus mempunyai anggapan ketika beragama. Ya, setiap agama mengajarkan sebuah kebaikan. Setiap agama membuktikan atau mengajarkan kebaikan kepada sesama, kepada alam dan lain sebagainya. Itu harus seperti siswa. Itu poin beriman tetap kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya ini ya, poin yang pertama dari profil pelajar Pancasila ada beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Apa sih indikatornya? Ya. Ini indikatornya akhlak beragama. Ya. Dalam hal akhlak beragama mungkin sudah diterapkan di kita. Bagaimana pembiasaan pengajian pagi, bagaimana pembiasaan mujahadah, bagaimana pembiasaan sebelum KPN itu ada doa. Contohnya lagi rapat. Ketika kita rapat, mungkin kita lihat kalau kita bandingkan dengan sekolah lain. Sebelum kita rapat, apakah ada asmaul husna di sana? Tidak ada. Di sini sebetulnya kita sudah membiasakan yang namanya profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Tidak aneh sebetulnya kita. Ya, ini beragama mungkin siswa bisa memperingati hari-hari besar agama Islam, hari-hari besar Waisak, hari-hari besar agama lainnya. Dia menganggap bahwa dengan berakhlak beragama, agama mengajarkan sebuah kebaikan bagi diri sendiri. Tidak ada agama yang mengajarkan sebuah keburukan. Kemudian akhlak pribadi. Nah, bagaimana dia bisa menghargai diri sendiri. Selebihnya bisa menghargai orang lain. Sehingga ketika berakhlak pribadi, dia menganggap bahwa bukan dirinya sendiri yang ada di dunia, tapi di sekelilingnya pun ada teman-teman. Kemudian akhlak kepada manusia, bagaimana dia mengasihi ya kepada yang lebih muda, sayang kepada yang lebih dikebalik tua, ya itu bisa menghormati yang tua, bisa mengasihi yang muda. Ini akhlak kepada sesama manusia. Kemudian kepada alam, tidak aneh SMK Al-Furqan. Ya, sebagai contoh, ada ketika siswa kita melakukan penanaman pohon, itu sebagai contoh simbol akhlak kepada alam. Jadi alam ini yang berdampak di kita harus kita dijaga, harus kita benar-benar dipelihara.
Kemudian akhlak bernegara, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya. Bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga, ya, mungkin sudah dicontohkan oleh Rasul, ya, seperti apa Bu Isti? Uti Allahu, iya, begitu ya. Jadi hak dan kewajiban kita harus taat kepada Allah, kita harus kepada Rasul, kita harus patuh kepada pemimpin yang ada di kita, harus kita terapkan kepada siswa kita. Ini sebetulnya di hari yang kecil, insya Allah menjadi kebiasaan. Seperti itu. Ini untuk poin yang pertama, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nek, Pak Ujar. Oke, yang kedua ini ada berkebinekaan global. Jadi pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menimbulkan rasa saling menghargai. Nah, di sini apalagi sekarang yang zaman era globalisasi, kita lihat di media massa yang banyak sekali injeksi-injeksi kebudayaan yang mungkin kalau tidak difilter itu sangat berbahaya sekali. Nah, itu. Ya, sebagai contoh, mungkin pernah kita alami siswa, ada yang berbahasa Inggris, my name is bla 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 bla. Ada teman yang ngomong, sok bule lu, kan seperti itu. Ini sebetulnya tidak harus dikatakan oleh anak itu. Karena apa? Kita menghargai bahasa orang lain. Ini harus diterapkan. Bagaimana kita bisa menghargai bahasa lain? Contohnya di kita ini ada bahasa Jetak, ada bahasa Secang, ya, dan ada bahasa Ciruyut mungkin ya. Ya mungkin dari vokalnya pun berbeda. Ini sering kita ledek-ledekan gitu siswa. Jadi kita ajarkan, kita pembiasaan bagaimana kita menghargai budaya ataupun bahasa teman-teman kita. Itu harus kita tanamkan kepada anak didik kita, ya. Jadi ini elemen kuncinya, indikator dari keberadaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya. Tadi sudah saya jelaskan, mengenal dulu. Barangkali tidak mungkin sebuah budaya, ya, atau budaya itu bisa yang merusak dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal dan ada rasa menghargai, kemudian kita bisa berkomunikasi, sehingga yang diharapkan nanti dalam berkebinekaan global itu ada sebuah jalinan yang harmonis. Walaupun beda bahasa, walaupun beda kulit, ya, walaupun beda agama dan lain sebagainya, ini nanti yang diharapkan oleh kita, oleh pemerintah, itu nanti terjadi keharmonisan hubungan yang luar biasa sekali. Itu berbeda global. Intinya menghargai, ya, bisa menghargai, mengenal. Setelah mengenal kita berkomunikasi, itu refleks tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Itu intinya kita bisa menghargai tanaman kepada siswa. Mungkin dari hal yang terkecil. Baik Pak Ujang, dulu deh kemarin. Ada gotong royong Bapak Ibu, ya. Ini pelajar desa memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kita dikerjakan dapat berjalan lancar. Kata gotong royong ini familiar sekali bagi diri kita, bagi kita terutama. Ya, dibandingkan dengan negara lain, mungkin Bu Ita pernah ke negara lain, ya, negara dahak, ya, negara dahak. Saya yakin itu berbeda sekali. Mungkin di sana tidak ada ketika orang yang meninggal karundangan, ya, ikut bawa beas, nelayan, tidak ada di sana. Tetapi di Kalilangan, ramai sekali. Ya Bu Isti, apalagi ketika renovasi rumah, geletak, ya, berkumpul orang-orang. Itulah ciri khas karakteristik Indonesia adalah bergotong royong. Tinggal apa? Tinggal kita bisa menumbuhkan ke anak didik kita agar empati bisa bergotong royong menolong sesama. Apalagi sekarang zaman pandemi, ketika ada orang insomnia, ya, apa? Insomnia.